Selamat pagi para pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia yang jatuh pada tanggal 27 September 2022, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak tokoh pariwisata untuk berdiskusi interaktif mengenai pariwisata. Banyak hal yang sudah kita lalui, khususnya 3 tahun terakhir ini. Bagaimana pariwisata Indonesia sebelum pandemi, pada masa pandemi, dan kini pasca pandemi. Tema diskusi, Rethinking Tourism. Pada diskusi edisi pertama ini, kami mengajak salah satu tokoh pariwisata yang banyak menelaah pariwisata dari sisi keilmuan. Hadir bersama kita Bapak Nikolaus Lumanau, PhD. Dengan segudang pengalaman di dunia pariwisata, beliau adalah salah satu pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata di Bandung tahun 1989, komisaris dari Jasa Belitung Utama Tours and Travel sejak tahun 1990, konsultan dan marketing bidang pariwisata Pemda Kabupaten Belitung sejak 1998, penggagas berdirinya Museum Gedung Sate di Bandung 2016, chairman dari ITSDC. Selamat pagi Pak Niko, selamat hadir kembali di acara Bincang Pariwisata bersama Podcast Pariwisata Indonesia dan Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Apa kabar Pak Niko? Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Baik. Yongki. Baik Pak Niko, kali ini kita berbincang mengenai usaha pariwisata. Yang kita bicarakan adalah usaha pariwisata melalui 3 era. Sebelum pandemi, masa pandemi, dan pasca pandemi. Silakan ulasan Pak Niko mengenai pariwisata sebelum pandemi. Pariwisata masuk di dalam akhir abad 19, 20. Ini dia merupakan satu booming industrial kan itu, Pak. Ya, Bahkan dikatakan industri yang tidak berasap, ya kan? ya, Indonesia saja mulai sangat concern mulai dari tahun 1991 kita mulai visit Indonesia, berubah dari subsektor menjadi sektor pariwisata, telah dibuatkan suatu perencanaan pengembangan pariwisata nasional. Target kita Indonesia memasuki Science and Technology Years. Nah itu, ya, tetapi kita nggak pernah evaluasi tuh bagaimana program itu. ya, Sampai tahun 2000 ditargetkan kita harus mempunyai tenaga-tenaga profesional ya. academic science dan teknologi masuk dan sains teknologi di dalam dunia pariwisata. Sudah capai belum di dalam sains dan teknologinya Oke. tahun 2000? Apakah itu karena memang ganti pejabat, ganti pimpinan, ganti polisi, dan ganti pemikiran? Oh, kita tidak memikirkan hal itu bahwa ini pariwisata ini yang disebut di dunia yang dikatakan digaung-gaungkan bersifat sustainable, ya kan? Selalu kita mengatakan sustainable, biasalah sustainable berkelanjutan, ya Ya, kan? Yang berkelanjutan, yang never stop kalau kita sudah masuk di dalam dunia ini. ya. Tapi kita sih sustain, tapi SD terus, dia harus koherensi. Kalau sustainable Oke, kan terus tapi harus berjenjang naik kan, oke, Pak. Nah, ya, itu yang oke, kita sustain. Pariwisata Indonesia sustain tidak? oke, Sustain, tetapi dia koherensi atau tidak. Itu yang harus menjadi perhatian kita. oke. Jadi pandangan Pak Niko, bagaimana waktu sebelum pandemi itu, apakah pariwisata Indonesia stagnan, ada kemajuan, ada harapan? Pariwisata Indonesia pada sebelum pandemik ini satu yang disebut ini mempunyai satu prospektus nih bagi Indonesia. Dilihat Indonesia yang mempunyai kekayaan, mempunyai resources yang sangat luar biasa, yang bisa kita setiap resources mempunyai situasi, dalam berbagai situasi dia pasti punya aktivitas dan kita bisa membuat event-event yang sangat di dunia lain mungkin tidak ada, akan tidak ada yang mampu berkompetitif dengan Ya, satu resources alam maupun budaya yang ada di Indonesia. iya, Pak. Indonesia punya potensi pariwisata yang besar Iya. sekali, ya kan? Betul Pak Yongki?
Oke, Ya, apakah potensi yang besar tersebut sudah dimanfaatkan semaksimalnya sehingga mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya sesuai dengan rencana pada saat itu sebelum pandemi adalah 20 juta wisatawan per tahun? ya, potensi pariwisata sangat berbeda dengan potensi tambang. Kalau potensi tambang tidak dieksploratif, dia tetap menjadi deposit. Ya. Tetapi potensi pariwisata, kalau tidak dieksploratif, dia menjadi impotensi gitu loh. Jadi kalau kita tahu mengetahui punya potensi yang begitu besar, kenapa kita tidak berani investasi? Berarti apa? Kita tidak mampu menganalisa, mengkaji berapa besar potensi destinasi itu yang mampu produk itu dipasarkan. Ya, Prosperity Development Index inilah yang tidak terukur. Kita pokoknya bangun, 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 bangun gitu kan, Pak. Apakah para investor tidak memiliki assurance bahwa investasi mereka itu bermanfaat karena mereka khawatir kalau memang berganti dengan pejabat, berganti pula aturannya. Itu tidak sebenarnya. Itu kan hanya efek ya. Kenapa saya katakan Indonesia saat ini sudah tidak demikian kondisinya secara politik? Karena pariwisata Indonesia telah mempunyai undang-undang, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi secara hukum ya. Pak Niko mengatakan bahwa Indonesia sudah mempunyai undang-undang dilindungi, tetapi sekarang kenyataannya bahwa nomenklatur-nomenklatur yang ada ditabrak terus. Seyogyanya nomenklatur untuk mengerjakan pariwisata, menjalankan paket dan lain sebagainya adalah BPW. Tetapi sekarang HPI bisa jualan paket wisata dan menjalankannya, termasuk juga hotel PHRI menjalankannya. Itu kan salah, Pak, pandangan Pak Niko. Karena kita di dalam dunia pariwisata sekarang ini sudah tidak punya etik of business, ya kan, Pak? Oke, Ya, etik engagementnya sudah hilang gitu loh. Ya, oke. ini yang harus diluruskan oleh peran pemerintah. Pemerintah jangan ikut jual-jualan. Pemerintah atur itu regulasi yang ada. Ya, Bagaimana peran BPW, bagaimana peran HPI, bagaimana peran hotel itu sendiri. Nah, peran-peran itu harus diatur dan sudah diatur di dalam satu undang-undang dan peraturan perizinan, ya kan? Diawasi siapa yang harus dikasih punishment kan gitu, Pak. oke. Law Baik. enforcement di sini menjadi hal yang penting gitu loh. Law enforcement menjadi hal yang penting. Baik, terima kasih sekali pandangannya Pak Niko itu mengenai pariwisata sebelum pandemi. Baik, Pak Niko, menarik sekali ulasannya. Sekarang kita masuk ke ulasan yang berikutnya. Pada masa pandemi, seberapa besar dampak stagnansi pariwisata karena pandemi? Silakan, Pak Niko. COVID ini Pak merupakan satu catastrophic risk factor yang tadinya tidak diduga. Yang paling dampak terbesar adalah kebebasan, rasa keamanan, kesehatan. Ini yang menjadi satu dampak yang cukup besar. Ada satu dampak harapan itu ya. Harapannya hidup atau mati gitu kan. Ya. Ya kan? Muncul. Kalau boleh disimpulkan artinya pariwisata ini mendapatkan dampak yang paling buruk. Ya, ini kan menjadi beberapa hal. Di dalam karena apa pariwisata ini ada berbeda dengan industri lainnya. Kalau produk industri lainnya, resourcesnya keluar ya kan, Pak. Ya, Kalau kita resources ada dua konteks, resources kita keluar dan ke dalam, ya kan, Pak. ya, Kemudian apa yang terjadi di dalam dampak COVID ini? Terjadi suatu kerapuhan dan visi baru dunia itu yang munculkan. Kerapuhan di dalam pariwisata, ya kan, perjalanan manusia ya, dan adanya suatu harapan visi baru di dunia pariwisata ini yang perlu dipikirkan oleh kita ya, keras. Ada satu new vision ya, ya. ini yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun kita di dalam dunia pariwisata. Jadi menurut Pak Niko bahwa industri pariwisata, industri perjalanan adalah industri yang sangat fragile. Ya, betul bahwa industri pariwisata kan sangat mudah Pak mengetahui industri pariwisata itu. Pariwisata tuh kalau nggak ada T pertama udah selesai, Nah, Pak. apa itu Pak T-nya pertama, Pak? Transportasi, Pak. Oke, Ya kan? Kalau tidak ada T, transportasi. kalau tidak ada T pertama, tidak akan ada T kedua, Pak.
Oke, makanya kalau T yang pertama, transporting people itu satu kesulitan sehingga pariwisata stagnan, betul-betul stagnan. Nah, Nah, begitu menjelang akhir dari pandemi, T yang pertama itu juga berpengaruh karena T yang pertama ini harganya naik sedemikian tingginya. Pandangan Pak Niko. soal harga masih bisa diukur, ya kan? Apakah kita akan menyadari kalau dia pun naiknya harga, kita mungkin untungnya juga lebih banyak ya, dapatnya lebih banyak. Jangan, oh ini harganya naik, jadi kita blame-blame terus, ya kan? Harganya naik, mungkin rezekinya juga naik gitu loh. Jadi artinya menurut Pak Niko, walaupun harganya naik, memang pasarannya naik, kalau memang hampir semua menjual harga yang hampir sama, tetap orang akan traveling juga. Ya, betul. Karena uh, wisata ini uh, sudah merupakan the way of life, bukan traveling ya, Pak. Oke. Ya, traveling itu sudah dari zaman dulu, dari abad, tapi Iya, berwisata ya iya, di dalam iya. berturisme itu sendiri sudah dunia saat ini sudah menjadi the way of life. Oke, kalau kita bicara masa pandemi yang sekian panjang selama dua tahun, 2,5 tahun, apakah menurut Pak Niko semua pihak termasuk pemerintah sudah memikirkan skenario for economy recovery? Silakan Pak Niko. Ya, ini Pan kalau kita sendiri di internal kita dulu lah, Pak ya. Ya, Government dia pusing juga ngatasin kesehatan dan sebagainya. Tapi apa yang harus kita lakukan di internal kita? ya, Yang jelas pasti kita harus adanya satu yang disebut ada changes, Pak. ya. Ada ada tiga changes yang sangat vital saat ini, ya kan, Pak? Tiga changes, tiga perubahan maksudnya Ya, Pak Niko. betul, ya kan. Ya, Apakah kita masih melakukan bisnis di dalam travel agency atau tour operator kita? Kita manajemen kita masih seperti dulu? Ya, sudah harus oke, ada satu manajemen change, ya kan, Pak? oke, Nah, ini yang harus dilakukan oleh para stakeholder. Ya, oke. pemerintah juga demikian. Dia harus mengiringi management change daripada harus intun kan antara pemerintah dengan stakeholder lokal dan internasional. Karena kita adalah termasuk inbound. Kenapa saya katakan inbound? Saya tidak memikirkan domestik ya kan? Karena undang-undang kita bicara inbound, Pak, penghasil devisa, Bukan pembuang devisa ya. bukan pembuang devisa. Jadi management change ini betul-betul juga harus intun antara government ya kan Pak dengan stakeholder. Jadi kita juga karena mereka regulator ya kan Pak. Ya, Eh, regulator mereka mereka memfasilitator, kita operator. Nah, ya. ini harus intun. Kalau tidak intun kan terjadi noise ya. Yang kedua technological change. Oke, technological change. Ya, dulu kita sudah mempergunakan Abacus Amadeus ya kan, Ya, Pak. Kemudian kita Arga Garuda ya kan, Pak. ya, Setiap perubahan teknologi change ini mempunyai cost yang cukup tinggi. ya, Nah, kita juga merubah technological change. Mabok juga kita pada tour operator, ya kan? ya, Karena ada terjadi technological change. Karena dia mempunyai satu speed yang begitu cepat, ya kan, Pak? Dan juga tidak murah loh, Pak. ya. Kosnya dianggap, oh lebih efisien. Enggak juga, Pak. Bapak harus mempunyai SDM yang punya kuantitas, kapabilitas, dan abilitas. Kemudian social change. Nah ini yang paling penting. Yang ketiga adalah social change. Nah ini yang betul-betul harus kita perhatikan. Bagaimana social change di pasar kita. Di Ya, Eropa bagaimana, di Asia bagaimana, di Amerika bagaimana, di Afrika bagaimana dalam social change. Ya, ya, apakah juga intun dengan social change kita? ya, Ya kan? Kalau katakan saja saya dapat katakan pemuda kita sekarang lidahnya saja sudah western tongue. Sudah makan getuk lindri udah nggak mau tuh anak-anak kan, Pak. Sudah menuju ke western tongue saya ya, katakan. Nah, kita bagaimana kita dengan produk kita sendiri. Nah, oke, hal-hal social change ini menjadi sangat penting, ya kan? Dalam kemudian akan kontak sosial bisnis dan seterusnya. Karena ya, perubahan sosial ini yang sangat mempengaruhi dan bagaimana konsentrasi di dalam strategi marketing, ya kan? Selain teknologi dan manajemen.
Karena social change ini akan merubah strategic of your business, ya kan? Baik di psychocentric market, di mid-centric market, atau di allocentric market punya produk. Yang mana ini semua harus Bapak. Targetnya di mana? Menteri mengatakan high-end produk. Oke, berarti akan di psychocentric market kan? Sudah siap berapa besar psychocentric market kita? Produknya. Mid-centric kita bagaimana? Allocentric kita bagaimana? Gitu kan? Pak. Nah, menurut ini Pak yang Niko, betul-betul. apakah para pelaku itu sudah melakukan scenario of economic recovery dengan changes yang disampaikan tadi? Saya belum melihat secara total, walaupun juga sudah secara parsial sudah dilakukan, Pak. Sudah dilakukan juga, katakan saja, baik secara institusional, baik pemerintah. Di akademik juga masih biasa-biasa aja tuh. Di dunia akademik, perkuliahan modelnya itu gitu-gitu juga, gitu kan, Pak. Salah satu bagian recovery, ya kan, Pak. Itu pasti recovery. Berapa target kita yang kita inginkan, ya kan? Mau target 20 juta, kalau target 20 juta harus bagaimana? Kan gitu. Oke, kalau seandainya memang menurut Pak Niko recovery itu sangat diperlukan, artinya ada yang salah dengan pemerintah kita mengatakan bahwa tahun depan anggaran untuk promosi dipangkas. Kalau kita mau mengatakan salah harus punya dasar gitu loh, Pak. Harus punya dasar. Tanpa ada satu data ini yang menjadi penting untuk dilakukan, dikaji, apakah dia harus turunkan. Kalau diturunkan dasar pemikirannya kenapa? Kalau ditambah tuh kenapa? Ya kan, Pak? Nah, kalau Bapak sekarang punya launching new product, ya kan, Pak? Tadi ada satu social chain, technology chain yang saya katakan terbanyak. 3 changes ini berarti Bapak harus invest kan? Betul nggak? Harus disosialisasikan. Ya, bagaimana orang tahu Bapak punya address URL kalau tidak diberitahu? Bapak pindah kantor nih seakan-akan nih, kan, Pak. Ya dengan OTA ini Bapak pindah kantor, tapi orang nggak tahu kantor Bapak di mana. Berarti ada satu cost meng-create market, ya kan? Dengan market saya katakan manusia yang dalam satu travel shock, ya kan? Pada masa COVID kan ada 2 hal, ya, event shock dan travel shock dia, ya kan? Orang sedang shock kan harus di stimulan, ya kan? Nah, di Indonesia sudah CHSE dah, Clean, Health, Safe and Environment. Itu bagus sekali, kan, Pak? Itu untuk menyembuhkan travel shock ini kan, Pak. Dan event shock ini dengan CHSE ini. Nah, bagaimana kita dengan CHSE ini untuk merecovery travel shock ini sendiri? Oh, dengan ini aman Anda ke Indonesia, kan gitu. Ini sudah dilakukan yang cukup positif secara kita kaji, tetapi sampai sejauh mana kita di masyarakat atau kita juga sebagai pelaku pariwisata. Menurut Pak Niko, apakah para pelaku pariwisata, kemudian juga pemerintah telah mempersiapkan diri untuk recovery ini? Saya belum lihat secara total. Apakah masih ada waktu untuk memperbaikinya, melakukan recovery sesegera mungkin? Karena produk pariwisata berbeda dengan produk industrial, dia tidak hanya fashioner saja. Fashion tourism itu, event tourism itu never ended gitu loh, Pak. Selalu tumbuh, selalu kreatif di dalam tourism ini yang tadi saya katakan. Ada resources ini, pasti ada situasi. Situasi pasti ada aktivitas. Aktivitas membuat satu event. Muncul suatu kreativitas. Itu kan prosesnya. Dan ini yang tidak boleh ended. Kalau ini tidak boleh ended, tidak ada cerita recovery ini terlambat gitu loh, Pak. Dan harus secara terus-menerus memaintain recovery ini. Kalau dikatakan recovery, memaintain pasar ini secara terukur kita, ya kan? Betul-betul bagaimana yang tadi saya katakan kooperatif antara related ini kita communication marketing action tourism destination company and institution institution ini kita harus kooperatif. Loh, sekarang kita juga dengan Garuda dengan penerbangan nggak harmonis kok, Pak. Menarik sekali. Harmonis kita kan, Pak. Tarik menarik kata Erlan, aku butuh ini aku ini kita gimana menjualnya kan, gimana gitu loh. Kemana-mana kita bisa promosi, bisa pergi dengan ID
75. Sekarang boro-boro Bapak dikasih ID 75. Oke, jadi artinya menurut Pak Niko harus ada kolaborasi antara airliners dengan tour operator juga dengan pemerintah untuk Republik Indonesia. Baik Pak Niko, menarik sekali ulasannya. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai pariwisata pasca pandemi? Tadi sudah saya uraikan bahwa selama COVID apa yang kita harus persiapkan. Preparation menjadi satu keyword, ya kan, Pak, untuk mencapai satu keberhasilan, ya kan. Selama COVID harusnya kita melakukan preparation, meningkatkan quality SDM kita, meningkatkan quality management kita, ya kan. Masalahnya selama COVID itu banyak karyawan yang bertumbangan, Pak, karena memang perusahaan sudah tidak sanggup lagi melakukan hiring terhadap karyawan. Pandangan Pak Niko? Nah, inilah yang dulu pernah juga ide Pak Yongki semuanya. Punya plan shift. Kita nggak pernah saving dalam menghadapi sesuatu gitu kan. Pak, dalam risk factor. Dulu kan sudah diberikan plan shift. Ya, Pak. Untuk mengamankan dalam satu situasi kondisi krisis. Ya kan, Pak. Nah, itu yang mungkin yang saya katakan kita harus punya robot management change. Salah satu. Change. Betul. Ya kan, Pak. Jadi di kita dihilangkan tuh plan shift-nya itu sendiri. Jadi pandangan Pak Niko, walaupun tidak lagi ada aturan-aturan mengenai plan shift, dalam perusahaan masing-masing itu kita perlu melakukan plan shift. Kira-kira gitu pandangan Pak Niko. Betul. Itu sudah menjadi strategic management. Tapi bagaimana dalam masa persaingan yang sangat ketat, kadang-kadang menjual dengan harga yang sangat miring? Berapa kecil pun kita harus bisa melakukan plan shift itu, ya kan, Pak? Berapa kecil pun pasti dalam strategi manajemen. Dan kita punya accounting system, ya kan, Pak? Berapa kita harus saving untuk development, kan gitu? Karena teknologi berkembang terus, berbagai hal berkembang terus. Kita punya company. Oleh karena itu company kita tidak bisa berabad gitu, Pak. Ya, sebentar mati karena dia tidak punya saving for development, saving for risk factor, ya kan, Pak? Ya, management change inilah yang saya lihat yang perlu dilakukan oleh kita di dalam travel agency atau tour operator business, ya kan, di dalam berbagai hal. Nah, di dalam data kita, Pak, untuk wisata itu dalam 24 ranking selalu mengatakan keindahan. Yes. Pak. Ya kan? Keamanan. Yes. Pak. Ya itu yang selalu dibicarakan. Ternyata bukan, Pak. Yang justru bahasa yang menjadi ranking pertama. Bahasa, Pak, komunikasi artinya. Communication, bagaimana Bapak bisa mendelivery information. Jadi bahasa menjadi ranking pertama yang harus kita perhatikan di dalam berbagai literasi, ya kan, Pak? Literasi itu bisa melalui foto karena through the picture can speak thousand of words. Kemudian bagaimana literasi yang menarik seperti Bapak membuat satu surat cinta kepada pacar Bapak dulu sampai 10 kali dia bacanya, ya kan? Nggak dibuang, ya kan, Pak? Nah, ini menjadi suatu tadi Bapak katakan storytelling, ya kan, Pak? Dan ini menjadi menarik. Dan satu hal yang paling penting, bagaimana kita bisa menulis literasi itu, karena kita bisa menulis literasi itu pasti yang disebut empiric communication. Tidak mungkin saya tidak pernah melihat, tidak punya itu, saya bisa menulis itu. Jadi dia percaya karena ini punya empiric communication. Bukan hanya communication saja, tetapi empiristic communication. Nah, itu semua harus clear kita buat, ya, mendelivery kepada mereka, ke calon wisatawan itu. Kemudian bagaimana security of health, kesehatan, ya kan, Pak? Jangan jual keindahan, Pak. Sekarang manusia ingin kesehatan, Pak. Indonesia tempat ini ada tempat yang sehat. Indah itu ukurnya, ya kan? Jadi artinya menurut Pak Niko, di samping kita ada storytelling, kita juga harus mempersiapkan story selling. Story sellingnya keindahan, kesehatan, kenyamanan, dan
kepastian, security, dan lain sebagainya. Kira-kira pandangan Pak Niko? Ya, begitu. Kita sekarang belum tahu kok apa sih data, sudah punya data belum? Harapan wisatawan yang mau ke sini apa? Oke. Ya kan, Pak? Itu yang harus kita ketahui. Harapan mereka apa sih mau ke sini? Ya. Ya. Itu yang harus clear. Ya. Kalau ke Bali harapannya apa? Kalau ke Belitung harapannya apa? Ke Bandung harapannya apa? Ya kan? Atau kemudian kalau kita membuat Java Overland Tour, bagaimana kita bisa mengblendkan satu sama yang lain sehingga harapan yang mereka inginkan tercapai. Ya kan, Pak? Itu yang harus kita menjadi perhatian kita ketika kita menyusun ini semua. Kemudian bagaimana kita menghadapi kerapuhan pariwisata dunia saat ini di dalam ekonomi masing-masing daerah. Apakah saya akan menjual ke pasaran China, pasaran Eropa? Bagaimana kerapuhan dan visi baru dunia pariwisata kita apa nih visi baru kita? Visi baru kita apa nih? Karena ada perubahan yang cukup ekstrim menurut saya selama COVID ini. Sehingga kita perlu memunculkan satu new vision. Ya kan Pak? Kalau ada new vision, adalah kita perlu launching. Kalau kita launching itu, kita selalu saya melihat launching itu kita di sini kayak pesta aja Pak. Bukan. Ya. Kayak visit ini bikin kayak pesta, bukan. Launching itu menyampaikan satu sistem. We have the new system. Kita have the new services, ya, yang membuat nyaman, membuat semua dan sebagainya, ya kan? Sehingga mereka mereka akan bagaimana bisa masuk ke sini mendapatkan satu tourist satisfaction, ya kan, Pak? Oke. Yeah. Yang itu mereka yang dapatkan satisfaction kan, Pak? Ya, betul. Ya, kalau saya katakan kita harus jual seks, Pak. Apa itu Pak, jual seks? Ya, service excellency. Service excellence. Ya kan, Pak? Ya kan? Ya kan? Oke. Ya kan? Oke. Sunsen, seksnya service excellent. Nah, ini kita harus lakukan. Dan ini orang Indonesia sangat memiliki itu. Oke. Sangat secara kultur ini kita punya ini. Karena itu salah satu kelebihan orang Indonesia, service itu excellence. Kelebihan di orang Indonesia, service excellence. Di jalan ke Braga nanya juga semua senyum, Pak. Bisa kasih bantu Bapak, ya kan? Menjadi bagaimana menjadi smart city, ya kan, Pak? Kita punya ini luar biasa yang punya ini, Pak. Oke, menarik sekali. Jadi artinya service excellent itu akan perlu kita tonjolkan bersama dengan keindahan pariwisata, teknologi kita yang sudah semakin maju. Baik, Pak Niko, sebelum kita menutup pertemuan kita, kira-kira apa sih pesan Pak Niko untuk teman-teman kita tur operator nih pasca pandemi? Apa yang harus dipersiapkan untuk menjelang wisatawan yang segera akan berbondong-bondong lagi datang ke Indonesia? Satu yang Intua sudah lakukan, tapi anggotanya tidak gitu loh Pak. Ya, Intua selalu mengajak anggota, mari kita berkonsorsium menjadi satu kekuatan. Ya kan Pak, karena sekarang ini hanya tidak punya strengthen saja Pak, untuk memunculkan suatu strengthen, ya karena kita dalam keadaan posisi tidak punya power ya Pak, ya kan, karena strength secara teoritis strength plus strength menjadi power, ya kan Pak, power plus power menjadi sinergetik. Nah ini yang dilakukan oleh Intua, tapi anggotanya lupa gua kan itu. Oke. Mungkin masalahnya kalau konsorsium itu memiliki konotasi yang momok, kadang-kadang hanya menguntungkan seseorang. Intua mengajak teman-teman kita berkolaborasi, Pak, sebetulnya. Pandangan berelaborasi, berkolaborasi, ya kan Pak? Berkooperate satu sama yang lain. Karena kita dalam keadaan posisi ini hanya punya strength, Pak. Hampir nggak punya power kan, Pak. Ya kan? Oke, hanya punya strength dan tidak punya power. Menarik sekali. Demikian diskusi kita dengan Bapak Nikolaus Lumanau, salah satu tokoh pariwisata yang sangat mumpuni, sangat ilmiah, dan sangat memberikan perhatian di dunia pariwisata kita. Sekali lagi, terima kasih Pak Niko. Salam pariwisata Indonesia maju.